Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pertemuan manajemen pemasaran. Kali ini merupakan pertemuan yang ke-15. Ini adalah pertemuan terakhir di mata kuliah manajemen pemasaran untuk kelas ekstensi B. Dan kali ini Bapak akan sampaikan melalui video materi ini, di mana sesuai dengan RPS di pertemuan yang terakhir ini kita adalah pembahasan tentang bagaimana saudara bisa menentukan implikasi manajerial ya. Sebetulnya ini harusnya di pertemuan dari ke-13 ya. Namun karena materi yang memang cukup padat dan memang kondisi juga sedang seperti ini, jadi untuk pembuatan laporan potensi pasar yang dilakukan mulai dari 0 sampai hasil riset, diuji validitas dan reliabilitas agak kesulitan, maka Bapak ini akan menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan riset di dalam manajemen pemasaran ya. Oke, nah di dalam riset itu nanti kita membutuhkan yang namanya artikel. Nah, artikel ini merupakan rangkuman ya hasil dari penelitian orang lain ya, hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Nah, tidak ada riset yang mutlak 100% betul, tetapi riset itu sifatnya harus skeptis ya, kitanya tidak percaya dan artinya perlu di riset ulang. Makanya namanya riset. Jadi harus di research ya, diteliti ulang begitu. Nah, ini juga yang nanti akan saudara lakukan di semester 7 atau semester 8 nanti ya. Bagaimana saudara sebentar kita lihat ini. Oke, bagaimana nanti saudara akan melakukan sebuah tugas akhir, dan tugas akhir ini istilahnya namanya skripsi ya. Nah, yang mulai suka dengan pemasaran, seperti inilah nanti Bapak akan menunjukkan bagaimana langkah-langkah ketika kita akan meriset, dan akhirnya kita bisa mengambil implikasi manajerial. Yang pertama harus kita siapkan dalam melakukan riset itu adalah kita harus memiliki artikel sebagai acuan untuk kita bisa menulis ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah artikel. Ini biasanya ada publishernya Elsevier ya. Kemudian ini namanya judul dari jurnalnya begitu atau publishernya, dan ini adalah judul dari risetnya. The influence of brand experience and service quality and customer engagement. Nah, di dalam judul ini kita harus membuat judul yang logik atau yang masuk akal. Masuk akal apanya? Masuk akal antara variabel X dan variabel Y. Variabel X itu adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel yang independen, sedangkan variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi atau dependent. Ada juga yang variabel Z ya, kalau Y-nya ini sebagai moderasi ya. Bisa penguat atau juga bisa pelemah ya. Jadi X terhadap Z melalui Y begitu. Nah, kalau judulnya di sini adalah The Influence of Brand Experience, jadi ini pengaruh pengalaman merek dan kualitas pelayanan terhadap keterikatan pelanggan. Nah, ini berarti X1 dan X2 terhadap Y. Namun nanti di model penelitiannya akan ada moderatingnya, yaitu adalah brand love, gitu ya. Oke, seperti inilah judul penelitian. Nah, judulnya bisa macam-macam ya. Kalau di dalam pemasaran banyak sekali, dan sekarang banyak berkembang di elektronik. Misalkan elektronik WOM atau electronic word of mouth gitu ya. Contohnya misalkan pengaruh elektronik WOM terhadap purchase intention pada restoran carnivore misalkan seperti itu. Nah, judulnya electronic worm itu berarti fenomenanya ada sekumpulan orang yang memang datang ke carnivore itu datang karena melihat ulasannya bahwa restoran carnivore itu enak atau nyaman atau menunya tadi enak gitu ya, sehingga recommended untuk datang ke sana. Nah, itu adalah fenomena dan kemudian harus diteliti. Nah ya, nanti diteliti dengan menggunakan kuesioner, dan kuesionernya diberikan kepada responden. Nanti kita akan sampai pada penjelasan tentang kuesioner. Nah, judulnya dulu ya. Oke,
untuk judul sampai di sini ya, mudah-mudahan bisa difahami. Oke, berikutnya yang penting di dalam sebuah artikel selain kita mengetahui judul juga, kita mengetahui juga yang namanya abstraknya. Karena di dalam abstrak ini akan kita bisa melihat bagaimana tujuan dari penelitian tersebut ya, menggunakan metodenya apa ya, dan hasilnya seperti apa. Jadi ini rangkuman yang dibuat oleh peneliti sehingga kita dimudahkan dalam membaca artikel ini secara cepat, mulai dari abstraknya gitu. Oke. Nah, ini abstrak ini penting untuk dilihat atau juga dibaca oleh pembaca sehingga kita bisa mengetahui isi dari keseluruhan atau gambaran umum dari penelitian ini. Oke, itu adalah abstrak. Yang kedua, berikutnya, yang tidak kalah pentingnya itu adalah tentu setelah mengetahui abstrak, ada yang namanya pendahuluan ya, atau latar belakang penelitian. Nih kalau kita lihat di sini, sebelum literatur review ya, nah ini merupakan latar belakang penelitian. Mulai dari over the last, decide customer, dan seterusnya. Ini adalah latar belakang penelitian. Di dalam latar belakang penelitian tentunya dituliskan adalah masalah atau gap ya yang terjadi antara ideal dengan aktual. Contohnya misalkan gap gini ya, misalkan brand image Coca-Cola dan Bicola. Nah, kalian akan meneliti bagaimana brand image Coca-Cola. Apakah terganggu dengan adanya produk namanya Bicola? Ya, itu penelitian Bapak yang zaman S1 itu. Nah, ternyata setelah dibaca ya, kemudian dilihat dari berbagai berita bahwa sebagian orang yang tadinya mengkonsumsi minuman berkarbonasi Coca-Cola tetapi tidak loyal terhadap Coca-Cola itu beralih memilih Bicola karena harganya lebih murah, kemudian volumenya lebih banyak, dan rasanya juga hampir sama. Jadi memang itu yang menjadi pilihan atau alasan sehingga orang lain itu memilih Bicola tadi. Nah, lalu datanya juga dikumpulkan ya, bagaimana perkembangan penjualan setiap tahunnya Bicola dan Coca-Cola. Nah, itu latar belakang, kemudian fenomena, kemudian masalah, gap-nya, data-data yang didapatkan itu akan muncul atau disimpan di dalam latar belakang penelitian. Oke. Nah, berikutnya setelah latar belakang penelitian, yang tidak kalah penting adalah adanya literatur review. Literatur review ini isinya adalah teori-teori yang berkaitan dengan judul yang akan kita teliti. Contohnya, misalkan kita kembali ke judul di atas. Judul di sini adalah The Influence of Brand Experience. Jadi kalau kayak gitu, di dalam teorinya, di dalam literatur review atau tinjauan pustaka, biasa kita sering membacanya seperti itu, tinjauan pustaka berarti berisi tentang konsep-konsep dan teori-teori tentang brand experience. Saudara harus bisa membedakan antara konsep dengan teori ya. Kalau konsep itu adalah satu istilah yang memiliki arti, itu namanya konsep. Namun dua istilah digabungkan memiliki definisi sendiri, itu namanya teori. Brand experience itu adalah konsep. Ketika brand experience ini dikaitkan dengan customer engagement yang harus logik ya, pengalaman merek yang mempengaruhi keterikatan konsumen sangat masuk akal, berarti itu teori. Berarti ada teori yang menyampaikan bahwa adanya hubungan brand experience terhadap customer engagement. Lebih mudah lagi yang seperti ini, misalkan service quality, kualitas pelayanan mempengaruhi terhadap keterikatan pelanggan. Atau misalkan contoh lain, service quality, kualitas pelayanan mempengaruhi terhadap kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan mempengaruhi terhadap loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan mempengaruhi terhadap repeat order atau repurchase intention gitu ya. Nah, jadi harus masuk akal. Kalau kehidupan sehari-hari misalkan begini, kehidupan sehari-hari dalam berhubungan teman ya, misalkan ya,
saya baik sama dia karena dia tulus berteman sama saya, gitu. Saya mau berteman dengan dia, saya mau menjadi orang yang jujur sama dia karena dia juga merupakan orang yang baik kepada saya. Saya ingin menjadi orang yang baik ke dia karena dia juga bisa atau selalu membantu saya. Nah, jadi sebab akibatnya itu masuk akal. Nah, ini juga sama, sebab akibatnya masuk akal. Sebabnya adalah X dan akibatnya adalah variabel dependennya, Y-nya. Jadi harus masuk akal. Caranya masuk akal adalah saudara bisa menemukan teorinya. Teorinya dari mana? Dari penelitian sebelumnya. Contohnya seperti ini. Ini penelitian Catherine Prentice, Xiukun Wang, Chandra Maria, siapa ini? Choreya Loureiro, gitu ya. Ini merupakan penelitian sebelumnya. Sehingga ketika saudara nanti akan mengikuti judulnya ini, Brand Experience and Service Quality on Customer Engagement, saudara bisa mengambil teori dari literatur review yang para penulis itu sudah tuliskan di sini. Ya, di sini ada teori-teori tentang brand experience dan brand love. Ya, kemudian juga ada teori tentang brand experience, brand love, dan customer engagement. Keterkaitan di antara itu semua, ya. Kemudian juga ada yang berkaitan the rule of service quality. Kemudian bagaimana cara mengukurnya dan seterusnya. Nah, di dalam tinjauan pustaka juga yang harus ada itu adalah hipotesis. Hipotesis ini biasanya dilambangkan dengan H1, simbol H gitu ya, hipotesis 1. Nah, hipotesis itu adalah dugaan sementara. Dugaan siapa? Hipotesis itu merupakan dugaan peneliti bahwa diduga gitu ya, diduga sementara ada hubungan antara brand experience memiliki hubungan positif terhadap, pengaruh positif terhadap brand love. Jadi gunakan kata semakin supaya biar memudahkan logika kita ya. Semakin tinggi tingkat brand experience, maka semakin tinggi kecintaan kita, kecintaan merek terhadap suatu produk. Contoh misalkan pengalaman minum Anda di Starbucks itu berpengalaman banget dan puas banget sehingga itu berpengaruh terhadap kecintaan Anda terhadap ngopi di Starbucks, seperti itu contohnya ya. H1. Nah, di dalam tinjauan pustaka juga tidak hanya satu hipotesis tapi bisa terdiri dari lebih dari satu hipotesis ya. Ada hipotesis 2 di sini, kemudian juga ada mana lagi? Nah, ini ada hipotesis 3, 4. Oke. Nah, berikutnya ini adalah research model atau model riset. Bentuknya gambar-gambar seperti ini. Yang di dalam bulat-bulat ini itu namanya adalah variabel. Di sini ada variabel brand experience, ada variabel brand love, ada variabel customer engagement, dan variabel service quality. Nah, ada H1, ini artinya hipotesis 1, yang tanda panahnya dari brand experience ke brand love. Jadi hipotesis 1 artinya diduga ada pengaruh dari brand experience terhadap brand love. Yang hipotesis 2, dari brand love berpengaruh terhadap customer engagement. Tapi di sini ada tanda panah di tengahnya, ada service quality. Nah, service quality ini di sini berarti menjadi moderating karena melalui ya pengaruh brand love terhadap customer engagement melalui service quality gitu. Kecintaan merek itu berpengaruh positif terhadap keterikatan melalui kualitas service quality ya. Contohnya implikasinya nanti akan Bapak jelaskan. Jadi ini sebagai moderasi. Ya, kemudian brand experience berpengaruh terhadap brand love tapi dimoderasi dengan service quality juga. Nah, kebetulan penelitian ini adalah tentang penelitian di industri penerbangan ya, industri penerbangan yang sekarang sedang ramai. Nah, industri penerbangan ini langsung kita nah ini ada hipotesis juga testing ya. Langsung saja kita ke implikasi manajerial ya. Nah, bahwa tadi disampaikan model risetnya seperti itu, maka ini ya, saudara, maaf tadi mana ya ketinggalan. Ingin memperlihatkan kuesioner. Nah, ini ya, kuesioner. Oke. Oh, sorry, implikasi manajerialnya ada di sini, ada di bawah ya.
sebentar, implikasi manajerial. Implikasi manajerial. Nah, ini dia implication. Kalau di artikel-artikel bahasa Indonesia namanya implikasi. Nah, implikasi itu ada dua. Ada implikasi manajerial, ada implikasi masalah. Nah, yang harus saudara pahami saat ini adalah implikasi manajerial. Implikasi ilmiahnya nanti saudara akan belajar di semester 5 tentang riset pemasaran gitu ya. Itu mata kuliah khusus di dalam pemasaran. Kalau yang mau mengambil manajemen pemasaran konsentrasinya. Oke. Nah, implikasi manajerial ini fungsinya adalah untuk industri, untuk perusahaan yang kita teliti ya atau industri yang kita teliti. Sehingga dari hasil penelitian yang kita teliti itu, kita akan memberikan saran apa terhadap industri tersebut atau terhadap perusahaan tersebut. Nah, kalau implikasi ilmiah adalah hasil penelitian yang dapat digunakan oleh peneliti berikutnya. Peneliti itu berarti bisa mahasiswa, juga bisa dosen, gitu ya. Itu implikasi ilmiah. Nah, di sini kalau saudara nanti Bapak akan berikan artikelnya ini. Ini Bapak sudah baca ya bahwa implikasi manajerial di sini ini di pesawat di industri penerbangan ya. Implikasi manajerialnya kita harus sambil melihat model risetnya supaya tidak pusing. Nah, ini ya. Bahwa hasil implikasinya, hasil penelitiannya ya, implikasinya menyatakan bahwa yang paling penting di dalam industri penerbangan adalah ini, service quality. Karena brand experience bisa berpengaruh terhadap brand love kalau ada service quality. Begitupun brand love akan berpengaruh terhadap customer engagement kalau ada bantuan dari service quality. Jadi, di dalam implikasi manajerialnya, penting banget seorang pramugari bisa melayani pelanggan dengan baik, ya, dengan ramah, dengan sopan, dengan santun, dengan ceria, dengan senyumnya, kemudian dengan sabar, dan seterusnya. Itu penting banget. Kemudian layanan-layanan tambahannya, seperti misalkan bagian tiketing, bagian informasi, bagian boarding pass, dan seterusnya. Itu menjadi hal penting di dalam sebuah industri penerbangan. Oke, nah itulah implikasi manajerialnya. Implikasi ilmiahnya, tambahannya, walaupun ini nggak ada di RPS, Anda harus mengetahui ini ya, tapi Bapak akan jelaskan. Implikasi ilmiah dari artikel ini adalah menyampaikan bahwa service service quality ini menjadi poin yang paling penting di dalam pengukuran customer engagement. So, kalau kayak gitu, service quality ini bisa kemungkinan bukan hanya menjadi variabel Y atau variabel moderating, tapi dia juga bisa menjadi variabel independent atau variabel X. Variabel X itu adalah variabel yang langsung berpengaruh ke variabel Y. Contoh kalau kita ini tidak ada nih ya, brand experience-nya kita hapus, brand love-nya kita hapus, lalu kemudian tinggal service quality yang tanda panahnya misalkan langsung ke customer engagement, itu sangat memungkinkan sekali. Karena hasil penelitian ini menyampaikan bahwa service quality bisa menjadi variabel independen untuk pengaruhnya terhadap customer engagement. Nah, itu adalah implikasi manajerial. Nah, di dalam sebuah penelitian juga yang tidak kalah penting adalah alat yang digunakannya. Alat yang digunakan dalam penelitian biasanya digunakan oleh tim pemasar itu adalah kuesioner. Nah, artikel yang bagus itu untuk menjadi guidance kita untuk membuat tulisan atau tugas akhir nanti adalah artikel yang ada atau melampirkan kuesionernya, sehingga kita bisa dengan mudah memahami setiap indikator di dalam variabel itu. Indikator itu kalau kita lihat di RPS seperti ini. Ini ada istilahnya adalah prediktor nilai. Nah, prediktor nilai itu adalah indikator di dalam sebuah variabel. Contoh misalkan mie instan ya. Mie instan itu yang dikatakan memuaskan itu satu, misalkan kalau rasanya enak, berarti rasa. Kemudian yang kedua, kalau ukurannya besar, berarti ukuran. Yang ketiga, kalau harganya murah, berarti harga indikatornya atau prediktornya. Kemudian yang keempat, kalau packagingnya bagus, berarti kemasan. Dan yang kelima, mempunyai pengalaman. Misalkan yang sehah-sehah, yang lada-lada itu memberikan pengalaman yang baru terhadap Anda sebagai konsumen, maka ya bisa menambahkan indikator memberikan atau memiliki pengalaman.
Ya, itu contoh dari prediktor nilai. Ya, maaf sebentar ya. Baik, Bapak akan lanjutkan. Mohon maaf ya. Berikutnya adalah, ini nanti Bapak akan upload tanpa cut ya. Oke, berikutnya, nah kita kembali ke artikel. Jadi prediktor, prediktor nilai, di dalam sebuah penelitian itu kita tidak boleh mengarang. Tapi harus sesuai dengan penelitian sebelumnya. Atau harus sesuai dengan teori dan konsepnya. Nah, supaya kalian bisa mengetahui apa saja indikatornya, kemudian indikator itu nanti akan dijadikan pernyataan di dalam kuesioner. Seperti ini. Ini adalah pernyataan di dalam kuesioner. This airline make a strong impression in my visual sense or other sense. Ya, ini menjadi pernyataan yang dibuat dari sebuah indikator. Indikatornya itu adalah sensori. Jadi sensori ini bisa menjadi 3 pernyataan. Ya. Nah, bagaimana Anda bisa melakukan membuat kuesioner? Nah, berarti mengartikan dari kuesioner yang ada ini. Ya, mengartikannya. Lalu harus diparafrase namanya. Nah, parafrase itu adalah proses pengartian sebuah kalimat dari berbagai bahasa ya, contoh bahasa Inggris misalnya ke bahasa Indonesia dengan bisa supaya bisa dengan mudah dipahami dengan para responden orang Indonesia. Karena kan tidak semua artikel yang bahasa Inggris kemudian digunakan oleh Anda sebagai acuan, lalu kemudian Anda artikan menggunakan mesin, itu tentunya nanti akan kaku bahasanya, ya. Jadi penting untuk saudara bisa memparafrase kalimat dari bahasa Inggris atau artikel di dalam bahasa Inggris, ya. Oke, ini adalah kuesionernya. Ini isinya banyak sekali untuk kuesioner yang ini, ya, lebih dari 30 pertanyaan atau pernyataan. Nah, lalu kemudian ini juga artinya yang harus dicari di dalam sebuah artikel. Nah, nanti tugasnya Anda adalah mencari artikel yang ada kuesionernya ya, sehingga dengan bisa mudah Anda bisa melihat seperti apa kuesioner dan nanti akan Anda contoh seperti itu ya. Baik, jadi kesimpulannya yang paling penting dalam sebuah artikel sehingga kita bisa menentukan implikasi manajerial, yang pertama adalah kita lihat judulnya ya. Publisher juga menjadi penting. Elsevier ini adalah publisher yang terpercaya. Oke, setelah kita melihat judulnya, lalu tadi kita melihat abstraknya ya, ada di bagian atas biasanya. Ini merangkum semuanya. Setelah itu kita lihat latar belakang yang ditulis di bagian depan dan kemudian kita masuk ke tinjauan pustaka atau literatur review. Nah, di dalam literatur review itu isinya ada teori-teori dan konsep yang bisa Anda gunakan sebagai acuan untuk membuat hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara ya. Dari hipotesis nanti Anda akan membuat namanya model riset seperti ini. Dan dari model riset Anda lalu kemudian membuat kuesionernya ya, lalu dibagikan kepada, ini contohnya kalau riset ya, lalu Anda bagikan terhadap responden Anda. Nah, responden juga harus ditentukan ya. Kemudian setelah Anda bagikan kepada responden dan responden mengisinya, oh ya, kuesioner itu sekarang bisa dengan menggunakan Google Form. Jadi kita dengan efektif dan efisien sekali untuk bisa mendapatkan tabulasi ya dari hasil penelitian kita. Nah, tabulasi itu yang seperti ini hadirin. Ini contoh tabulasi ya. Ditunggu sebentar. Nah, X1, X2. X1 itu adalah berarti indikator 1. X2 itu adalah indikator 2. Indikator itu yang tadi sensori itu ada 3 indikator. Nah, jadi ini X1, X12, X13 gitu ya. X14 sampai ini X1 sampai X18 ya. Indikatornya. Lalu ini ada indikator Y dan ada indikator Z begitu ya. Oke, ini tabulasi. Tabulasi itu berarti isinya adalah angka-angka yang
menjadi pilihan para responden. Nah, angka-angka ini didapatkan dari ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada juga 5 yang memilih. Nah, satu itu kalau kita melihat kuesioner, di dalam kuesioner itu harus ada yang namanya data responden. Tapi biasanya untuk nama tidak dicantumkan. Tetapi data seperti profil demografi, biasanya itu harus ada demografinya. Misalkan gender, kemudian tempat tinggal atau daerah, kemudian usia, kemudian pekerjaan, pendapatan, bisa dibuat range misalkan 1 juta sampai 2 juta, 2,1 sampai 3 juta, 3,1 sampai 4 juta, dan seterusnya. Dibuat range ya tanpa nama, lalu dibuatlah langsung ke pernyataan. Tapi biasanya didahului dengan memperkenalkan judul penelitiannya terlebih dahulu. Kemudian setelah kita tahu judul penelitiannya, kita juga akan diberitahu bahwa siapa yang sedang meneliti dan ada kalimat pembukanya, lalu profil demografi tadi, dan lalu keisiannya. Nah, di dalam isian kuesioner itu dibuat kolom biasanya ya, ada kolom nomor, ada kolom seperti inilah. Ini Bapak akan perlihatkannya, contohnya kuesioner. Oke, kita lihat ini kuesioner. Penelitian tracer study, bukan tracer study, ini brain strain. Oke, kita brain strain saja, kuesioner. Oke, ini dia kuesioner yang Bapak buat untuk penelitian kemarin ya, tahun 2020, dan baru publish 1 Januari 2021 di halaman di Amerika ya. Nah, berikut ini adalah kuesioner contohnya. Tunggu sebentar ya. Oke, masih loading. Kita coba buka lagi. Nah, ini dia kuesioner penelitian. Ya. Kita perkecil dulu. Oke, tunggu sebentar ya, loading ini. Ya, seperti ini ya. Ada nomor, ada pernyataan. Ini Bapak tidak dibuat secara tadi ya, ada judul, ada kemudian nama Bapak yang sedang meneliti, karena ini draft untuk Bapak jadikan sebagai Google Form ya. Ya, yang Bapak tanyakan itu atau yang Bapak teliti adalah seputar brand strength. Jadi kekuatan dari merek gitu ya. Nah, ini ada nomor nih 1, 2 dan seterusnya. Lalu pernyataan. Ya, pernyataan yang dirancang dari indikator-indikator. Nah, ini indikatornya dari subvariabelnya, kan variabelnya brand strength, subvariabelnya familiarity, dan ini variabel, ini indikator, dan ini kalimat pernyataan atau subindikator yang bisa nanti menilai familiarity ya, dilihat dari mengetahui program-program, memahami program, dan menceritakan program-program seperti itu. Nanti kuesioner ini akan dinilai oleh para responden ya, misalkan jawabnya ini sangat tidak setuju ya, atau ini sangat setuju SS, ini setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Oke, nah kalau yang posisinya nilainya 5 di dalam tabulasi tadi, berarti dia memilihnya ini, sangat setuju. Kalau dia memilih ini, berarti dia angkanya 4, setuju. Kalau dia memilih ini, di sini, dia ini nilainya 3, ragu-ragu. Kalau di sini, berarti nilainya 2, tidak setuju, dan di sini nilainya 1, sangat tidak setuju. Nah, nanti kalau kita melakukan dengan Google Form, itu otomatis kita akan langsung mendapatkan tabulasinya seperti ini. Nah, lalu tabulasi ini yang kita bisa hitung dengan menggunakan alat namanya SPSS ya. Ada seri 24, dari seri 12 sampai yang sekarang seri 26 kalau tidak salah ya. Nah, SPSS ini bisa digunakan untuk Anda bisa menilai validitas dan reliabilitas. Validitas itu artinya ketika Anda tes validitas, Anda ini akan memastikan bahwa variabel kemudian indikator yang Anda teliti itu adalah valid, itu benar gitu ya.
dan reliable, Anda memastikan bahwa hubungan antara variabel tersebut yang akan diteliti ketika akan diteliti kapanpun hasilnya akan sama. Nah, jadi itu adalah tingkat validitas dan reliabilitas yang bisa diukur oleh SPSS namanya ya. Nanti akan dipelajari di semester 5. Nah, berikutnya terakhir tadi setelah kita mengetahui artikel, kita mengetahui kuesioner, lalu tadi yang paling penting juga kita bisa mengetahui implikasinya ya. Nah, di sini tadi disampaikan bahwa implikasinya ada dua, manajerial dan ilmiah. Yang manajerial bahwa membuktikan bahwa penting dengan adanya service quality. Bahkan itu menjadi hal yang paling penting di dalam penerbangan ya. Ya tentunya setelah keamanan dari pesawat tersebut ya. Dan setelah itu implikasi ilmiahnya adalah bahwa service quality bisa menjadi variabel independen. Nah, seperti itu saudara. Jadi pengertian atau penjelasan tentang bagaimana kita bisa memahami sebuah artikel. Nah, tugasnya nanti saudara akan diminta untuk mencari artikel cukup yang bahasa Indonesia dan publishernya juga Indonesia, tapi yang ada kuesionernya ya. Lalu direview. Di-reviewnya apa saja? Satu, direview judulnya apa, lalu abstraknya seperti apa, ya. Kemudian juga tinjauan pustakanya, literatur review. Ini sudah Bapak bikin seperti ini, ya. Nah, ini. Tunggu sebentar ya. Nah, oke. Ini dia. Judul, kemudian ada abstrak, ada hipotesis ya di dalam tinjauan pustaka, dan model risetnya seperti apa, lalu implikasi manajerialnya. Manajerial dan implikasi ilmiahnya. Jadi Anda cari artikelnya dan Anda jelaskan dalam sebuah PPT ya, dibentuk beberapa poin di dalam PPT. Oke, baik saudara, itu saja pertemuan yang ke-15 yang terakhir ini. Semoga selama satu semester bisa betul-betul dipahami tentang manajemen pemasaran. Ya, terima kasih, Bapak pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan atau ada yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.